Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RD Halim SKM MPH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tala Galuni Putri dengan NIM N1A120025 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah rancangan proposal bisnis usaha produk inovasi dari saya, yaitu CRISPA atau Keripik Ampas Kelapa. Nah, dalam pembuatan produk ini, saya melihat adanya potensi sumber daya alam dari Provinsi Jambi, yang mana terdapat sebanyak 12 komoditi unggulan dari Provinsi Jambi, bukan hanya durian, pinang, nanas saja, tetapi Jambi juga terkenal dengan buah kelapanya yang berlimpah. Kelapa menurut saya merupakan tanaman yang semua bagiannya berguna dan bermanfaat, mulai dari daunnya hingga pada limbah ampas kelapanya. Maka dari itu saya sangat tertarik mengolah limbah ampas kelapa ini menjadi sebuah produk cemilan yang saya namai dengan CRISPA. Bisnis cemilan ini nantinya akan sangat cocok menjadi makanan ringan yang dapat dimakan kapanpun dan dimanapun dan dapat juga dijadikan oleh-oleh khas dari Provinsi Jambi. Nah, adapun alasan saya memilih bahan baku utama berupa ampas kelapa, dikarenakan ampas kelapa ini mengandung sebanyak 23% protein, 93% karbohidrat berupa 61% galaktomanan, 26% manosa, dan 13% selulosa, serta mengandung serat kasar yang cukup tinggi sehingga dapat membantu proses pencernaan makanan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Suryana pada tahun 2001, dikatakan bahwa isolat galaktomanan dari ampas kelapa itu bersifat prebiotik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba jahat. Nah, berikut terdapat profil usaha produk cemilan CRISPA, yaitu dengan nama usaha CRISPA atau Keripik Ampas Kelapa, beralamatkan di Jalan Teuku Sulaiman, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, dengan nama akun Instagram @nyemil_crispa, link YouTube usaha CRISPA yaitu CRISPA Yummy, nama akun Meta atau Facebook nyemil_crispa, nama akun Marketplace Shopee yaitu nyemil CRISPA Yuk. Untuk visi usaha CRISPA ini yaitu menciptakan produk cemilan CRISPA yang enak, renyah, berkualitas, dan ramah lingkungan, serta menjadikan produk cemilan CRISPA ini sebagai produk unggulan yang disukai dan dicari-cari banyak orang, sehingga dapat menjadi usaha yang dapat berkembang mulai dari lokal, nasional, sampai ke internasional. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama, membuat usaha CRISPA ini menjadi usaha yang dapat berkembang mulai dari lokal, nasional, sampai ke internasional. Yang kedua, membuat produk cemilan CRISPA ini menjadi produk unggulan yang dicintai dan dicari-cari banyak orang. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, mampu meningkatkan kehidupan saya sebagai pemilik dan juga tenaga kerja saya nantinya. Dan yang terakhir, berperan dalam pelestarian lingkungan. Produk cemilan CRISPA ini merupakan produk yang sangat tepat disajikan dan dipasarkan kepada konsumen. Analisa pasarnya yang pertama, survei yang dirilis pada tahun 2019 pada bulan Desember didapatkan bahwa orang Indonesia itu lebih suka mengonsumsi cemilan daripada makanan berat, di mana hampir 3 kali sehari orang Indonesia itu nyemil dibandingkan 2,5 kali buat konsumsi makanan berat sehari-hari. Sebanyak 75% responden mengakui makanan ringan itu gampang dikonsumsi di sela-sela aktivitas mereka. Yang berikutnya, berdasarkan data Disbudpar Provinsi Jambi, total kunjungan wisatawan ke Jambi itu pada tahun 2018 mencapai 2.399.560 orang dan meningkat 11%, yaitu 237.405 orang dibanding total kunjungan tahun lalu. Yang berikutnya, sejak pandemi, kebiasaan orang yang ada di rumah membuat adanya pasar baru. Nah, jadi analisa pasar untuk produk CRISPA ini lumayan besar. Nah, berikutnya untuk analisa pesaing, di mana banyak pesaing yang menjual cemilan keripik namun berbeda jenis, tapi sudah terkenal di pasaran, seperti keripik pisang, keripik ubi, keripik talas, keripik tempe, dan masih banyak lagi. Beberapa usaha keripik yang terkenal contohnya di Jambi yang sering dijadikan oleh-oleh khas, yaitu seperti tempe Ilham Umtaza, The Keripik, keripik ubi maya, dan keripik singkong SS. Adapun segmentasi pasar pada usaha CRISPA ini adalah yang pertama, Provinsi Jambi sebesar 60%, nasional sebesar 30%, dan internasional sebesar 10%. Berikutnya adalah masyarakat dengan berbagai kelompok ekonomi dan semua kelompok umur, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, serta lansia.
Yang berikutnya adalah wisatawan lokal Jambi, serta wisatawan nasional yang berkunjung ke Provinsi Jambi. Dan yang terakhir, seluruh masyarakat yang sangat suka mengonsumsi jajanan ringan. Nah, ini dia analisis SWOT dari usaha Crispa, di mana kekuatan atau strength-nya yang pertama, cemilan ini mempunyai tekstur yang menarik dan rasa yang enak, gurih, renyah, serta aman dikonsumsi bagi semua kalangan. Yang kedua, bahan baku murah dan mudah didapatkan. Yang ketiga, harga jualnya itu terjangkau dan dapat bersaing dengan pasaran. Yang keempat, cocok dicampur dengan berbagai rasa apapun. Untuk kelemahan atau weakness-nya, yang pertama, dalam proses produksi itu dibutuhkan waktu yang lumayan lama karena terdapat proses penjemuran. Yang kedua, karena bahan baku utamanya berupa ampas kelapa, jadi ketika ketika ada bahan bakunya, harus segera diolah secepat mungkin. Kalau tidak, akan mudah berbau tengi. Yang ketiga, harus digoreng sampai benar-benar matang, jika tidak akan menjadi keras. Yang keempat, penggunaan alat produksi yang masih sederhana. Dan yang terakhir, kurangnya modal. Untuk peluang atau opportunity-nya, yang pertama, cocok dijadikan oleh-oleh khas. Yang kedua, pemasaran produknya akan dilakukan secara online melalui sosial media, jadi konsumen akan sangat mudah memesan serta mencari informasi mengenai cemilan ini. Yang berikutnya, usaha ini bisa sangat mudah menjalin kerjasama dengan supplier dan agen snack. Dan yang terakhir, belum banyak pesaing yang menjual produk ini. Untuk hambatan atau threat-nya, yang pertama, cuaca sangat mempengaruhi proses produksi dari cemilan ini. Yang kedua, banyak yang menjual produk cemilan yang serupa dan lebih menarik, sehingga keripik ampas kelapa ini mudah terbelakangi. Yang berikutnya, di masa awal perintisan usaha ini, pastinya sulit untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Lantas, apa sih perbedaan antara Crispa ini dengan cemilan lain? Jadi, cemilan ini termasuk newness atau produk inovasi baru yang susah ditemukan karena tidak banyak pelaku bisnis yang mengolah ampas kelapa menjadi sebuah keripik. Yang kedua, Crispa dibuat dan diorientasi oleh bahan-bahan alami dan semua bahan-bahan berkualitas sehingga sehat untuk dikonsumsi, memiliki varian rasa yang beragam dan memiliki bentuk keripik yang unik. Dan yang terakhir, Crispa ini memiliki kemasan yang berbentuk standing pouch yang sangat menarik dan praktis. Ini merupakan bisnis model kanvas dari produk Crispa dengan 9 elemen penting, yaitu saya akan mulai dari customer segment, di mana sebelum mewujudkan produk, kita harus tahu targetnya itu untuk siapa. Jadi untuk produk Crispa ini sendiri, customer segment-nya itu tipe mass market, yang artinya tidak membedakan segmen pelanggan. Semua bisa makan dan membeli produk Crispa, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, serta lansia. Berikutnya adalah value proposition, di mana produk Crispa ini memiliki value proposition yaitu yang pertama, merupakan produk newness atau produk inovasi baru, dikarenakan banyak orang-orang terkhususnya pelaku bisnis yang kurang melihat potensi dari limbah ampas kelapa. Yang kedua, memiliki berbagai manfaat. Yang ketiga, dapat dimakan kapanpun dan dimanapun karena merupakan cemilan yang ringan dan praktis, serta memiliki rasa yang tak kalah dengan keripik-keripik jenis lainnya. Yang berikutnya, cemilan ini cocok dicampur dengan berbagai macam rasa apapun, sehingga nantinya ketika konsumen itu ingin varian rasa yang baru, maka sangat mudah bagi Crispa untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang berikutnya ada channels, di mana Crispa ini akan dipasarkan dan diperkenalkan melalui via online dan juga secara langsung. Berikutnya untuk customer relationship, di mana bila customer itu ingin kemasannya lebih praktis ataupun varian rasanya lebih diperbanyak lagi, maka produk Crispa ini berusaha untuk memenuhi permintaan itu. Tapi jangan sampai pula membuat saya sebagai pemilik dan juga tenaga kerja saya yang lainnya itu kesusahan ataupun kewalahan. Nah, berikutnya kami juga akan melakukan giveaway atau mengadakan diskon di hari-hari tertentu. Tapi jangan juga membuat kita sama-sama rugi. Nah, diskon atau giveaway di hari-hari tertentu itu misalkan di hari Natal, Valentine, Imlek, Lebaran, dan hari-hari penting lainnya. Berikutnya, kemasan yang dibuat untuk Crispa ini berbentuk standing pouch, jadi tidak mudah tumpah-tumpah, ataupun kalau mau dimakan besok bisa langsung di zip, tidak perlu lagi diikat pakai karet ataupun semacamnya. Yang berikutnya adalah memperbanyak admin WA, Instagram, ataupun marketplace lain untuk pemesanan via online. Nah, ini berguna agar ketika konsumen itu ingin membeli produk atau sekedar ingin bertanya tentang produk, maka bisa langsung dijawab dengan adminnya secara cepat, sehingga konsumen itu puas dan tidak menunggu lama. Berikutnya ada revenue stream, di mana sumber pendapatan Crispa ini terbagi menjadi dua, yaitu usage fee, di mana pendapatan yang dihasilkan itu akan diputar kembali untuk modal. Yang kedua, modalnya itu dapat bersumber dari pembukaan channel YouTube dari Crispa.
Yang berikutnya ada key research, di mana sumber daya utama dalam pembuatan usaha cemilan Crispa ini ada finansial, modal, dan perputaran uang, ada human, di mana untuk membuka usaha ini pastinya dibutuhkan para pekerja yang bukan hanya banyak, tapi juga berkualitas. Yang berikutnya adalah bahan baku berupa ampas kelapa, tapioka, santan kelapa, air kelapa, penyedap, bawang merah, bawang putih, daun pisang, minyak sayur, bumbu varian rasa. Nah, jika usaha ini berkembang pesat, dibutuhkan alat pembuat kemasan, yaitu packaging mesin. Yang berikutnya adalah key activity, di mana aktivitas utama yang dilakukan untuk mengolah produk Crispa ini, yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan, terus yang kedua, mengolah bahan baku utama, yaitu ampas kelapa, mulai dari proses mengukus, dan kemudian mencampur semua bahan-bahan. Berikutnya, lakukan proses pengukusan dan penjemuran, berikutnya lakukan proses packaging, dan kemudian dipasarkan. Untuk key partnership, di mana mitra pada usaha produk Crispa ini, yaitu yang pertama, penjual kelapa. Nah, kami mengadakan mitra ke penjual kelapa ini agar bahan baku berupa ampas kelapa itu dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, pemilik atau supplier cemilan itu agar produk saya dapat dipasarkan dengan mudah, misalkan di toko jajanan Jambi, oleh-oleh khas Jambi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah cost struktur, di mana modal dari produk Crispa ini tidaklah banyak, namun mendapatkan hasil yang lumayan besar, yaitu mendapatkan keuntungan bersih senilai 2.475 per produk, berdasarkan hasil perhitungan BEP yang telah saya lakukan. Di mana dengan harga pokok produksi berupa bahan baku dan biaya lain penolong pabrikasi sebesar 6.017.000, serta beban operasional sebesar 1.430.000. Nah, ini dia cara produk dihasilkan. Yang pertama adalah beli dan siapkan bahan-bahan yang telah ada di slide, di mana banyak dan unit yang saya tampilkan di sini itu untuk estimasi menghasilkan 200 produk. Jadi ketika kalian ingin menghasilkan 1.000 atau 1.200 produk atau dan lain sebagainya, itu tinggal dikalikan saja. Nah, ini dia proses kerja dari pembuatan Crispa, di mana untuk langkah pertama itu adalah kukus ampas kelapa kurang lebih selama 5 menit, kemudian chopper halus bawang merah dan bawang putih, kemudian setelah ampas kelapa itu selesai dikukus, diamkan sebentar agar tidak terlalu panas. Setelah itu, masukkan ampas kelapa ke baskom yang berukuran agak besar, kemudian campurkan seluruh bahan dengan ampas kelapa tadi. Setelah tercampur rata, siapkan daun pisang dan potong sesuai bentuk kukusan. Kemudian tuangkan bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi ke daun pisang dan ratakan setipis mungkin, lakukan sampai bahannya habis, dan kemudian kukus kurang lebih 8 menit. Setelah semua bahan sudah terkukus, pindahkan ke nampan bersama dengan daun pisang. Jadi daun pisangnya untuk pertama jangan dilepas terlebih dahulu. Kemudian jemur terlebih dahulu sampai setengah kering. Setelah dirasa sudah setengah kering, pisahkan antara keripik yang setengah matang tadi dengan daun pisang. Kemudian potong-potong sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, kalau pada produk Crispa ini akan dipotong berbentuk segitiga untuk rasa yang manis dan berbentuk persegi untuk rasa yang asin. Langkah selanjutnya, jemur kembali sampai benar-benar kering, kurang lebih membutuhkan waktu 2 hari jika cuaca bagus. Namun dapat juga dipakai alat food hydration atau oven untuk mempercepat proses produksi. Nah, yang berikutnya, setelah kita cek benar-benar kering penjemuran kita tadi, goreng Crispa dan berikan varian rasa pada produk cemilan Crispa. Kemudian siapkan kemasan dan kemas produk Crispa semenarik mungkin. Dan yang terakhir, produk Crispa ini siap untuk dipromosikan serta dipasarkan. Nah, dalam pengembangan usaha ini, kami memerlukan beberapa indikator sumber daya manusia, di antaranya yang pertama mitra, di mana untuk keberlangsungan usaha ini, kami akan menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan Tempoyak Pusat Oleh-oleh Khas Jambi, karena Tempoyak Pusat Oleh-oleh Khas Jambi ini merupakan sebuah usaha bisnis yang bertujuan selain memperoleh keuntungan, juga memperkenalkan produk khas Provinsi Jambi, sehingga akan menjadi daya tarik wisatawan kuliner yang pastinya sama dengan tujuan yang akan saya bangun. Diharapkan nantinya dengan menjalin kerjasama dengan Tempoyak Pusat Oleh-oleh Khas Jambi ini, usaha Crispa, terkhususnya usaha Tempoyak Pusat Oleh-oleh Khas Jambi, mampu membangun dan mengembangkan usaha kita masing-masing, sebab beban pekerjaan menjadi lebih ringan dengan adanya proses kerjasama, sehingga tingkat produksi juga bisa lebih tinggi daripada bekerja sendiri. Yang berikutnya adalah tenaga kerja, di mana produk ini akan membuka peluang pekerjaan kepada semua orang, tidak mempermasalahkan tamatan, baik itu SD, SMP, SMA, maupun sarjana. Yang terpenting mereka berkompeten, lihai, jujur, dan dapat menjalin kerjasama yang baik, serta dapat menjalankan usaha Crispa ini.
Nantinya, para tenaga kerja akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis ini dengan sebaik mungkin. Berikut output yang dihasilkan dari bisnis ini, yaitu menghasilkan produk keripik ampas kelapa dengan berbagai macam varian, yaitu ada balado, jagung manis, keju, dan juga barbeque. Nah, ini dia perhitungan BEP dari usaha Crispa dengan harga jual per satuan unit, yaitu 8.067 dibulatkan menjadi 8.500. Nah, ini dia perhitungan variable cost, keuntungan BEP unit, BEP RP, dan BEP waktu, di mana untuk mendapatkan kondisi BEP, maka produk usaha Crispa ini harus memproduksi minimal sebanyak 578 unit dan menghasilkan penjualan sebesar 4.913.000. Jadi, dengan estimasi produk yang dihasilkan sebanyak 1.200 unit per bulan, maka BEP sudah dapat diperoleh pada bulan pertama dengan keuntungan sebesar 2.475 per produk. Nah, di sini ada budgeting plan dari usaha Crispa ini, yang dimana bisa dilihat satu persatu di layar, yang jika di breakdown satu-satu biayanya, yaitu yang pertama, ada perlengkapan yang diperlukan, itu biayanya 4.455.000, bahan habis pakai 1.862.000, transportasi 350.000, dan lain-lain 980.000, yang jika ditotalkan menjadi 7.647.000. Nah, ini untuk kemasan produknya, di mana ada tulisan Crispa yang merupakan nama produk, yaitu keripik ampas kelapa. Ada tulisan jadikan teman nyemilmu, yang merupakan slogan dari produk cemilan Crispa. Ada elemen daun kelapa yang melambangkan kekhasan produk, yaitu dari kelapa. Ada lingkaran kelapa yang melambangkan bahan utama dari produk cemilan. Dan yang terakhir ada elemen bumbu yang melambangkan varian rasa dari produk. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.